Oke, hari ini kita akan mulai mempelajari dan mempraktekkan proses instalasi file JDK seperti yang ada pada modul 1 ya. Untuk langkah yang pertama, saya akan membuka ini dulu directory, lalu saya double klik file JDK yang sudah saya install. Anda juga bisa cari JDK versi berapapun yang ada di internet ya. Kebetulan yang saya temukan adalah yang saya install ya adalah JDK 15.01 untuk Windows 64. Nah, kalau sudah saya lakukan klik next gitu. Ya, kita kayak install biasa. Nah, Anda juga klik next. Tapi kalau Anda belum ingin merubah lokasi penyimpanan JDK, Anda juga bisa dengan mengklik change. Cuman di sini saya nggak mau ribet. Lokasinya tetap saya taruh ada di C program file Java JDK. Nah, kalau sudah, nanti sistem akan menginstal secara otomatis file JDK tersebut sampai dengan selesai. Tanda selesainya ini ada Java SE Development Kit 15.01 successful install. Kemudian saya klik close. Maka sebenarnya file JDK tadi sudah terinstall di dalam personal komputer kita. Maka langkah selanjutnya untuk proses yang harus Anda lakukan adalah mengkonekkan antara file Java tadi JDK-nya dengan command prompt. Itu cara paling mudah untuk mengecek file Java begitu. Maka Anda harus membuka dulu ke directory penyimpanan di mana file Java tadi disimpan. Kalau saya tadi meletakkannya di C, kemudian program file, kemudian di sini ada Java, gitu. Kemudian ada JDK, kemudian masuk lagi ke directory bin, gitu ya. Nah, yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah mengcopy directory bin ini. Mungkin file selanjutnya akan berbeda antara saya dengan Anda. Misalnya Anda menyimpannya, misalnya Anda menginstal versi yang 86 gitu, misalnya yang untuk 32 bit. Nah, mungkin tersimpannya bukan di program file tapi yang program file x86 itu. Nah, ini kamu copy ya. Kalau sudah kamu copy, selanjutnya kamu buka kontrol panel. Ya, saya searching aja lewat bawah kontrol panel, kemudian saya klik kontrol panel. Nah, kemudian klik View Advanced System. Nah, caranya untuk menemukan View Advanced System saya paling cepat dengan cara melakukan proses searching gitu ya. View Advanced gitu. Itu nanti akan ketemu atau Advanced System nanti akan ketemu beberapa pilihan. Nah, pilih yang View Advanced System yang ada pada menu sistem. Nah, kalau sudah, nanti akan terbuka tampilan pop-up seperti ini. Nah, yang perlu kamu klik adalah environment variable. Apa yang harus diganti di sini? Ini adalah menu path ya. Path ini menghubungkan antara beberapa file yang antara CMD atau command prompt dengan aplikasi yang ingin kamu hubungkan di dalam command prompt tersebut. Maka untuk menambahkan file Java supaya bisa diakses di dalam command prompt, maka saya ngeklik path, kemudian diklik edit. Kemudian saya klik new gitu ya. Kemudian saya tulis C namanya. Untuk beberapa tampilan itu membutuhkan penghubung ya. Jadi memisahkan antara misalnya di sini saya menggunakan MATLAB atau Polyspace R 2019A. Nah, untuk menghubungkan yang versi manual itu dihubungkan dengan titik koma. Tapi kebetulan karena saya menggunakan OS Windows 2010, maka tampilannya akan semacam ini. Kalau Anda menggunakan versi yang mungkin lebih di bawahnya lagi, Anda bisa cek di dalam modul antara ini ya, bagian ini dengan yang Anda baru tambahkan tadi. Nah, itu Anda beri titik koma. Nah, yang dipastekan tadi yang sudah Anda copy yaitu lokasi JDK bin-nya tadi ya. Nah, ini Anda copy. Kalau sudah Anda klik OK. Nah, nanti
tandanya dia akan tertambahkan seperti ini. Nah, kalau sudah, saya klik OK aja, ya, diklik OK, lalu saya buka command prompt. Nah, di sini saya tulis saja cmd, kemudian saya klik command prompt. Nah, selanjutnya saya klik, saya tuliskan ya, bukan saya klik ya. Saya tuliskan Java version untuk melihat detail dari Java versionnya, kemudian SE runtime build-nya berapa itu. Atau Anda juga bisa ngeceknya hanya dengan menuliskan Java version untuk melihat versi dari Java-nya tadi saja. Nah, ini keluar Java 15.01 yang lebih singkat gitu ya. Nah, berarti dalam tahap ini Anda itu sudah siap untuk melakukan proses pembuatan file-file Java. Nah, langkah selanjutnya adalah berarti Anda harus membuat file Java untuk latihan-latihan yang selanjutnya. Nah, yang paling sederhana ada di latihan 1A kalau tidak salah ya. Nah, saya buka Notepad, Anda boleh pakai Notepad atau Notepad++ terserah gitu ya. Saya mungkin lebih mudah karena untuk pewarnaan itu lebih mudah pengecekan, saya pakai Notepad++. Nah, kemudian saya tulis sesuai dengan yang ada di dalam modul public kelas Hello. Saya di sini ganti ya karena ini untuk jurusan TI, Hello TI. Nah, beli kurung buka kurung tutup lalu Anda dulu. Saya lebih prefer Anda menyimpan file itu dulu di direktori yang Anda inginkan gitu. Pertama, saya taruh aja di sini ya, di musik gitu. Nah, saya pilih musik. Nah, kemudian yang saya lakukan, saya nggak ngeset nama dulu. Yang saya lakukan adalah nge-save tipenya. Ya, saya pilih yang .java ini. Kemudian untuk penamaannya itu wajib sama dengan nama kelas. Karena di sini saya menggunakan Hello TI, maka di sini saya juga menggunakan Hello TI.java. Nah, kalau Anda rubah namanya, misalnya kelasnya namanya Hello PTI gitu ya, berarti di sini nama filenya juga akan ikut Hello PTI. Nah, itu akan menyesuaikan dengan nama kelasnya. Kalau Anda coba Anda nanti ya coba kalau Anda buat berubah begitu, pasti sistem tidak akan mendetek gitu ya, pasti menunjukkan errornya di mana. Nah, kemudian saya klik save. Nah, baru saya nulis public static void main, di mana fungsi utama dari kelas ini itu akan dijalankan gitu. Dalam kasus ini Anda menyimpan begini saja, sebenarnya dijalankan sudah bisa, tapi isiannya kosong. Nah, supaya ada tulisannya ya. Nah, ini saya tulis saja tampilan sebuah string yang tertuliskan Hello TI gitu ya. Jadi jangan lupa public static void main, stringnya huruf besar, kurung buka kurung tutup args kurung buka kurung tutup ya. Di dalamnya adalah sistem out print line. S di sini harus besar. Dia sangat case sensitif ya. Jadi kalau Anda yang harusnya huruf besar, misalnya sistem ini kan biasanya harus huruf besar, string harus huruf besar gini. Kalau di kurung buka kurung tutup gini. Nah, ini kalau nggak sesuai biasanya dia akan menunjukkan tanda error. Kalau sudah, saya kembali lagi ke command prompt yang tadi gitu. Nah, kemudian tadi kan saya sudah simpan di dalam folder musik ya. Nah, untuk mengarahkan tadi folder kita kan masih dalam bentuk C user Lenovo. Padahal saya perlu merubahnya ke musik, folder musik. Maka yang saya lakukan adalah CD copy paste directory yang Anda gunakan untuk meletakkan file tadi ya. Nah, di sini saya berikan contoh C user Lenovo musik. Oke, selanjutnya setelah Anda mengarahkan, ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah menuliskan Java Hello TI.java. Jadi Java Hello TI sebagai nama file .java sebagai ekstensinya. Ini digunakan untuk mengcompile apakah Hello TI ini ada coding yang error atau tidak. Selanjutnya Anda klik Java Hello TI untuk melihat hasilnya akan seperti apa. Nah, ketika tidak ada error yang terjadi di Java Hello TI.java, biasanya ketika Anda Java Hello TI akan keluar hasil yang diharapkan.
Nah, untuk tugasnya Anda kerjakan mulai dari latihan 1 sampai dengan 2 sampai dengan latihan 4 ya. Dan untuk tugas praktikum dan tugas rumahnya itu tidak semua dikerjakan gitu. Untuk NIM ganjil gitu ya. Untuk NIM ganjil Anda mengerjakan tugas praktikum nomor 1. Untuk NIM ganjil kerjakan soal nomor 1. Sementara untuk NIM genap kerjakan soal nomor 2. Kemudian untuk tugas rumahnya, untuk nama yang berawalan dengan huruf konsonan kerjakan soal nomor 1. Konsonan kerjakan soal nomor 1 untuk tugas rumah. Sementara nama yang berawalan dengan huruf vokal kerjakan soal nomor 2. Konsonan nomor 1, vokal nomor 2. Contohnya, Nuris Sobah. Nuris Sobah diawali dengan huruf N. Berarti dia konsonan dan dia wajib mengerjakan soal nomor 1. Karena NIM-nya adalah 1, 2, 90. 90 itu kan bisa dibagi 2 ya. Kalau sisa baginya 0 untuk pembagian, maka dia wajib mengerjakan tugas praktikum nomor 2 gitu. Jadi contohnya seperti ini tadi, saya ulangi lagi. Nuris Sobah diawali dengan huruf N, maka kerjakan konsonan yaitu yang nomor 1. NIM-nya 90 ya, belakangnya 90, sisa baginya adalah 0, artinya dia genap, berarti kerjakan soal nomor 2 untuk tugas praktikum. Nah, itu Anda sesuaikan dengan nama dan NIM Anda. Pelaporannya bagaimana? Jadi untuk modul 1 sampai dengan modul 7 semua diletakkan di dalam folder yang ada di Google Drive. Nah, folder tersebut yang dilaporkan adalah folder ininya ya, folder besarnya. Di sini saya berikan contoh misalnya namanya tugas atau PBO, terserah Anda kasih nama apa. Yang jelas tugas ini nanti jangan lupa Anda get link ya, tambahkan linknya dan jangan lupa merubahnya menjadi anyone with the link viewer, atau Anda juga bisa ngesetnya dengan memberikan batasan email saya ya, sebagai untuk akses pembukanya yang hanya sebagai viewer saja. Copy link ini nanti Anda letakkan di dalam Google Classroom yang sudah disediakan ya. Kemudian Anda klik done. Nah, itu yang nanti Anda kumpulkan. Jadi yang dikumpulkan cukup linknya saja. Nah, setiap minggu nanti saya akan melihat progres Anda dari folder tersebut. Dari misalnya, di tugas 1 tadi ada folder untuk mengerjakan modul 1. Jadi setiap modul itu dibuat folder-foldernya. Dan setiap latihan dibuat satu foldernya. Di dalam latihan tersebut, itu Anda selain ada folder-folder yang terkait dengan modul tadi ya, modul 1, modul 2, kemudian di dalamnya ada latihan berapa begitu ya. Ya, itu Anda juga diminta untuk mengumpulkan file ini tadi, laporan ya. Tapi ini ada sedikit yang berbeda dari laporan biasanya. Nanti laporan bisa di-copy ya dari pertemuan 1, nanti di Google Classroom sudah akan saya sediakan gitu ya. Laporannya tinggal diisi nama, NIM gitu, kemudian mata kuliahnya apa. Nah, yang dilampirkan di dalam file PDF ini itu hanya evaluasi yang ada di dalam latihan yang isinya adalah analisis ya, analisis gitu. Yang sifatnya adalah analisis. Misal dari soal latihan 1 tadi ada A dan B. A itu Anda hanya mengerjakan, kemudian ada hasil, itu tidak perlu dimasukkan di dalam laporan ini. Sementara yang dimasukkan di dalam laporan hanya
ini saja, perubahan datanya. Misalnya Anda diminta untuk merubah, misalnya kalau IJK-nya ini disesuaikan dengan NIM ganjil genap, maka programnya akan menjadi seperti apa. Nah, ini yang Anda jabarkan di dalam latihan, di dalam tugas. Nah, tidak perlu tugas rumah dan tugas praktikum Anda Anda tulis di sini ya. Jadi yang ada di sini itu hanya yang modelnya adalah berupa pertanyaan-pertanyaan, Anda jawab sesuai dengan soal, mungkin bukan kode program, mungkin juga berupa analisis begitu, tergantung dari soalnya. Nah, ini nanti yang harus ada di setiap folder di latihan maupun penugasan, yaitu adalah file yang yang digunakan untuk mengerjakan sesuai dengan latihannya. Kemudian ini apa ini? Tampilan yang Anda hasilkan pada setiap chapter. Misalnya tadi ya, 1 itu kebetulan hanya ada 1A. Kemudian soalnya tadi kan 1A dan 1B. 1A hanya menulis seperti ini saja. Kemudian di 1A tadi ada tampilan, maka yang dimasukkan di sini adalah 1A-nya seperti itu. Sementara yang 1B tadi itu kan diminta untuk memodifikasi. Hasil modifikasinya Anda letakkan di dalam folder saja, di dalam file PDF saja, begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Secara umum yang dikumpulkan adalah link tugas untuk modul 1 sampai modul akhir. Jadi setiap minggu ketika ada progres, Anda harus mengumpulkannya di sini ya, di tugas yang nanti linknya sudah Anda kumpulkan, tidak bisa dirubah. Dan jangan lupa merubahnya menjadi menjadi viewer untuk anyone with this link gitu. Kemudian di setiap penugasan tadi dibuat folder-folder modul berapa yang dikerjakan. Di dalam modul ada folder lagi setiap subbab, latihan 1, latihan 2, latihan 3, tugas rumah, tugas praktikum begitu. Dan di setiap latihan tersebut dimasukkan kode program dan hasil kodenya. Sisanya terkait dengan analisis itu Anda masukkan di dalam laporan yang dirupakan dalam bentuk PDF. Begitu ya. Nah, saya pikir cukup ya untuk penugasannya. Ya, jadi jangan lupa Anda upload setiap minggu, waktu maksimal ya, dianggap bahwa Anda sudah melaksanakan praktikum itu adalah di hari maksimal jam 12 malam di hari tersebut. Jadi semua penugasan dari modul 1 sampai dengan latihan 1, latihan 1 sampai dengan tugas rumah itu sudah selesai dalam jam praktikum tersebut. Maksimal ketika molor pun adalah di hari tersebut dengan jam maksimal adalah 12.00 malam. Ketika sudah terlewat misalnya besoknya jam 1 pagi gitu misalnya, nah itu sudah tidak dianggap Anda hadir dalam perkuliahan. Begitu ya. Nah, saya pikir cukup untuk modul 1, mungkin bisa dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.